Halo rekan-rekan, jumpa lagi kita pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait JSA, Job Safety Analysis. Kita sambil ngobrol santai aja ya. Apa itu JSA, kapan harus dibuat JSA, kemudian siapa yang melakukannya, kemudian bagaimana pengaplikasiannya di lapangan. Itu aja sih mungkin sedikit outline ataupun objektif dari pembahasan JSA pada kesempatan ini. JSA, Job Safety Analysis, itu analisa keselamatan terhadap suatu pekerjaan. Itu dalam dunia industri, dunia konstruksi, oil and gas, ataupun dunia pertambangan itu sangat umum ya, ataupun di aktivitas-aktivitas yang lain terkait JSA ini. Nah, sekarang kita pengen tahu sih sebenarnya JSA yang bagus itu seperti apa. JSA yang mempunyai kualitas output itu seperti apa. Jadi kita bicara job safety analysis ini bukan hanya tertuang di dalam secara administrasi ya. Tapi yang dibilang bagus itu setelah kita bahas dalam suatu formulir, kita tuliskan di sana, kemudian kita sampaikan ataupun kita sosialisasikan hasilnya, kemudian bagaimana mengaplikasikannya di lapangan. Itu baru namanya JSA yang komplit. Jadi tidak hanya sekedar administrasi aja. Oke, mungkin ada beberapa secara format ada sedikit banyak perbedaan ya, tapi intinya sama sih. Kalau saya lihat JSA itu terdiri dari langkah-langkah pekerjaan, kemudian potensi bahayanya seperti apa, kemudian dari potensi bahaya tersebut kita bisa melihat mitigasi apa yang paling tepat. Setelah kita lakukan mitigasi, apakah peralatan ataupun sumber daya yang dibutuhkan untuk mitigasi itu tersedia. Kemudian siapa yang menjadi PIC tersebut, person in charge dalam melakukan mitigasi tersebut. Oke, kalau kita lihat JSA itu, kalau kita lihat itu ada pengidentifikasian bahaya dalam setiap langkah pekerjaan. Jadi ini lebih detail ya, lebih detail. Misalkan langkah pekerjaan A, kemudian kita lihat dalam melakukan langkah pekerjaan ini bahayanya apa. Setelah kita lihat di situ ada bahaya, kita rumuskan mitigasinya seperti apa. Mitigasi ini seperti yang kita tahu ya, ada tahapan engineering, kemudian ada administrasi dan APD. Nah, itu yang mana yang paling cocok, mana yang paling bisa mengurangi risiko dari suatu pekerjaan tersebut. Oke, lanjut ke sana. Ini siapa sih yang buat? Yang buat dari JSA ini semua orang bisa kok. Semua orang bisa. Tapi hasilnya pasti akan beda. Orang yang berkompeten yang mesti membuat jasa ini. Kompeten terhadap apa? Terhadap pekerjaan tersebut. Orang yang mempunyai pengalaman, ekspertis dalam pekerjaan tersebut, dia yang paling cocok sekali untuk melakukan analisa keselamatan terhadap pekerjaan tersebut. Dan ini juga sebenarnya bisa dilakukan oleh tim, ya. Di sana ada tim operation technicalnya seperti apa, kemudian ada orang HSE juga mendampingi dari sudut perspektif HSE-nya seperti apa. Jadi itu rekan-rekan terkait JSA ini. Kemudian JSA ini kalau sudah direview, kita approve, dapat persetujuan bahwa JSA ini sudah selesai kita lakukan, jangan lupa JSA ini kita lakukan sosialisasi. Kepada siapa sih sosialisasinya? Kepada yang buat? Enggak lah. Sosialisasi dilakukan kepada pekerja-pekerja yang akan melakukan pekerjaan tersebut. Kapan saat sosialisasinya? Silakan asal sebelum dilakukan pekerjaan tersebut. 1 hari sebelumnya, kemudian pada toolbox meeting, pada safety talk, pada safety meeting. Kumpulkan semua pekerja. Ajak bahas step by step dari pekerjaan tersebut. Bahayanya apa, mitigasinya apa.
Dan kita sebagai pengawas lapangan yang menyampaikan JSA tersebut harus memastikan mereka paham terhadap JSA tersebut. Jadi ada feedback dari mereka, kemudian mereka memahami. Setelah paham, kita merasa yakin mereka paham, kita melihat kontrol di lapangan sudah tersedia semua, pekerjaan baru kita mulai kembali. Setelah dimulai, lakukan pengawasan. Lakukan task observasi terhadap pekerjaan tersebut. Lihat apakah ada ketidaksesuaian pekerjaan tersebut terhadap langkah-langkah pekerjaannya, apakah kondisinya sudah berubah. Itu perlu dilakukan task observasi lebih lanjut. Terus ini berulang ya, rekan-rekan, JSA ini sangat dinamis bentuknya. Pekerjaan baru, tempat baru, kita buatkan JSA yang baru. Orang-orang baru itu sumber bahaya semua ya. Jadi jangan lupa rekan-rekan, untuk kualitas yang JSA yang baik dilakukan oleh orang yang berkompetensi. Orang berkompetensi itu siapa? Orang yang punya pengalaman di pekerjaan tersebut, orang yang memahami, orang yang mempunyai perspektif HSE-nya juga bagus. Oke, itu saja sekilas kita bahas terkait JSA. Mudah-mudahan bermanfaat. Lain kesempatan kita akan bahas materi lain. Salam keselamatan. Salam HSE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.